Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk kepada pembahasan yang kedua dari isim-isim yang ma'rifat, yaitu isim-isim yang sudah jelas bendanya. Yang pertama apa Bapak? Ada alif lamnya atau ada alnya. Yang kedua isim dhamir. Apa kemarin isim dhamir? Kata ganti nama, baik itu manusia ataupun nama yang lainnya. Nah, intinya adalah dia adalah kata ganti. Nah, dan dhamir ini ada yang nampak, ada yang tidak nampak. Kemudian yang nampak terbagi menjadi dua. Ada yang munfasil, terpisah, ada yang muttasil, nyambung. Nah, munfasil kemarin sudah selesai, yaitu rafa, domiru raf'in munfasilin, domir rafa munfasil, yaitu huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Kemudian domir nasab munfasil, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, kita tuliskan domirnya karena ini adalah acuan nanti setelahnya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Anta, antuma, naam, antum, anti, antuma, antuma, antunna, antunna, ana, nahnu, ana, nahnu. Nah, apa artinya huwa? Dia seorang laki-laki. Huma, mereka dua orang laki-laki. Hum, mereka para laki-laki. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, mereka dua orang perempuan. Hunna, mereka para perempuan. Anta, kamu seorang laki-laki. Antuma, kalian dua orang laki-laki. Antum, kalian para laki-laki. Anti, kamu seorang wanita atau perempuan. Antuma, kamu dua orang atau kalian dua orang perempuan. Antunna, kalian para perempuan.
Ana, saya, nahnu, kami. Nahnu, kami atau kita. Inilah domiru raf'in munfasil, domir rofa yang terpisah. Artinya nggak nyambung dengan kata yang lainnya, nggak nyambung dengan fiil, nggak nyambung dengan isim. Itu disebut dengan terpisah. Kemudian yang kedua kemarin yaitu domiru nasbin munfasil, domir nasab yang terpisah juga, yaitu lafadznya apa? Iyahu. Apanya iyahu? Hanya kepada dia seorang. Jadi semuanya seperti ini lagi, Pak. Yang penting Bapak sudah hafal ini. Jadi yang di sini ngikut. Iyahu, iyahuma, iyahum. Persis artinya nanti. Tinggal ditambah hanya. Iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, iyakum, iyaki, iyakuma, iyakunna, iyaya, iyana. Nah, iyaya, iyana. Nah, itu sudah selesai domir yang terpisah. Domir yang terpisah. Siapa yang sudah hafal? Mas, sudah hafal? Coba. Iya. Anak-anak, Masya Allah. Ya, muridnya Ustaz Abu Tamim ya, lancar. Masya Allah. Nah, seperti itu Pak. Jadi ini sekarang kita Yahu itu tinggal ditambah 6. Kemudian sekarang domir yang muttasil. Apa itu? Bersambung. Bersambung dengan apa? Baik bersambung dengan fiil atau bersambung dengan isim. Baik bersambung dengan fiil atau bersambung dengan isim. Kalau bersambung dengan isim, apa istilahnya? Apa istilahnya kalau dia bersambung dengan isim? Domir ini bersambung dengan isim, apa istilah? Iya, mudhof ilaih. Isim disandarkan kepada isim yang lain. Nah, Masya Allah. Kita lihat dulu, dia terbagi menjadi 3 Bapak. Ada dhamiru raf'in, sama domir rafa, muttasil, hanya saja dia nyambung. Kapan ini terjadi? Ketika dia bersambung dengan fiil. Perhatikan Bapak, di sini kosong. Di sini kosong. Kenapa? Karena dia nanti domir mustatir, domir yang nggak nampak, sehingga nggak ditulis di sini. Dia domir yang tidak nampak. Ini kan kita belajar yang nampak. Kemudian di sini ada nasoro. Apa artinya nasoro? Ini aja. Apa artinya kemarin nasoro Bapak? Fiil. Apa? Telah menolong. Fiil apa itu? Mudhari apa amr? Fiil madhi. Fiil madhi artinya telah menolong. Kemarin, tidak apa-apa dibuka fiil madhinya, ada di situ. Ada yang nasoro Pak ya? Ada ya? Di bukunya ada nasoro. Oh, alima ya? Enggak apa-apa. Oh ya, nasoro ada. Nah, nasoro artinya apa? Telah menolong. Nasoro artinya telah menolong. Perhatikan. Di fiil itu ada dia domir, hanya saja domirnya tersembunyi. Kalau di domir huwanya dia tersembunyi. Seperti ini nasoro. Asalnya ini di sini nasoro di sini. Asalnya ini di sini nasoro. Kenapa nggak ditulis di sini? Karena ini domirnya mustatir. Takdirnya kalau dimunculkan takdirnya huwa.
Apa kemarin artinya Nasoro? Iya, dia seorang laki-laki telah menolong. Oh ya, kita belum jelaskan kemarin ya. Nah, sekarang Nasoro itu artinya dia seorang laki-laki telah menolong. Loh, mana dianya Ustaz? Dianya terkandung di dalamnya. Makanya kalau kita terjemahin, mungkin kalau orang pakai letterlet, huanya mana kok dia bilang dia seorang, orang tulisan cuma Nasor, kok cuma menolong. Mana? Iya, karena di dalamnya terkandung domir huwa. Dia seorang laki-laki telah menolong. Nah, tapi nggak ditulis di sini. Kenapa? Karena ini mustatir namanya, tersembunyi. Nanti di pembahasan domir yang tersembunyi. Sekarang kita bahas domir yang nampak. Nah, yang kedua nih, Nasoro. Perhatikan, ini artinya kalau panjang Bapak, Nasoro artinya dia atau mereka dua orang telah menolong. Mereka dua orang telah menolong. Makanya kalau terjemahan itu lebih tipis apa lebih tebal? Lebih tebal. Satu kata seperti ini kita terjemahkan apa? Mereka dua orang laki-laki telah menolong. Kalau itu secara letterlek. Nah, mana di situ domirnya yang nampak? Katanya nampak dohir. Mana Bapak? Ini alif. Namanya alif musanna atau aliful itsnain. Makanya isim musanna ditambahkan alif. Iya, alif dan nun. Nah, inilah dia sebenarnya alifnya. Menunjukkan dua. Mereka dua orang telah menolong. Kalau fiil yang lain boleh nggak Ustaz? Apa fiilnya yang lain kemarin Pak? Di bukunya fiil madi. Apa? Alima. Kita katakan alima panjang. Maka apa artinya? Mereka dua orang laki-laki telah mengetahui. Tinggal itu aja. Tinggal diganti misalkan ini alima. Alima apa artinya? Mereka dua orang laki-laki telah mengetahui. Ya, kita kembali ke sini. Ini aja dulu Nasoro. Nanti kalau bingung katakan Pak ya. Kita jangan terus melaju kapalnya, berhenti dulu, tenangkan anggota yang mabuk. Nah, nanti kalau sudah lihai lagi baru kita jalan lagi. Baru maju lagi. Nah, nanti kalau mabuk semua tinggal ustadznya di sini. Nasoro ini disebut dengan, di sini ada domir domir rofa muttasil, domir rofa yang nyambung. Mana? Ini alifnya. Makanya disebut dohir karena nampak ada alifnya ini. Ini artinya mereka dua orang laki-laki telah menolong. Kenapa kok diartikan telah menolong? Karena fiil madi. Fiil madi artinya telah. Kenapa kok menolong? Ya karena nasoro. Seandainya doroba telah memukul. Sampai di sini pusing nggak Pak? Saya ulang. Kita lagi bahas sekarang domir yang nampak, yang itu domir rofa muttasil yang nyambung. Kalau kemarin terpisah seperti ini kalau dia nyambung Bapak. Ini huma ini kalau dia nyambung dengan apa ini? Dengan fiil, dia berubah kayak gini. Artinya dia atau mereka dua orang laki-laki telah menolong. Mereka dua orang laki-laki telah menolong. Nah, kalau ini mereka, kita mau katakan mereka para laki-laki telah menolong, maka perhatikan di bukunya
Nasoru. Nasoru. Apa artinya? Mereka para laki-laki. Kalau dikatakan para berarti lebih dari dua. Artinya jamak. Mereka para laki-laki telah menolong. Nasoru, mereka telah menolong. Mana di situ domirnya? Iya, ini disebut dengan wawu jamak. Makanya kalau jamak mudzakkar salim ditambahi wawu dan nun, itu artinya wawu itu menunjukkan jamak. Apanya yang bingung, Pak? Yang lain ada yang bingung nggak? Nanti sering-sering dibuka, diperhatikan, ditampak, dan jangan lupa minta doa kepada Allah. Tidak ada yang susah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasoru artinya mereka para laki-laki telah menolong. Kalau hiya di sini nggak ditulis juga, karena dia di sini nasorot artinya apa? Dia seorang wanita atau perempuan telah menolong. Tak apa namanya yang kemarin ini? Tak yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Qolat. Kalau qala Rasulullah. Tapi kalau an Aisyata qalat, ada tak tanisnya yang menunjukkan pelakunya adalah wanita. Kalau dari Aisyah, qalat, berkata dia, seorang wanita. Nah, nasorot ini juga nggak ditulis di sini. Kenapa? Karena ini yang nggak nampak nanti di belakang. Sehingga kalau dia domirnya mustatir, tersembunyi. Huwa juga domirnya mustatir, nggak ditulis di sini, nggak nampak. Di bukunya ditulis nggak? Nggak ya? Enggak. Nah, kemudian sama apa? Nah, nasorota apa artinya? Mereka dua orang perempuan telah menolong. Kenapa semuanya menolong? Karena katanya itu nasoro itu artinya menolong. Kenapa telah? Karena fi'il madi. Fi'il madi artinya telah. Nah, nasorota. Mana di sini kok nampak? Mana? Alifnya. Alif menunjukkan dua. Taknya apa, Ustaz? Tak menunjukkan tak wanita. Hanya saja, makanya ini mereka dua orang wanita. Qolata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhonatahuma. Nah, dalam surat At-Tahrim. Nah, nasorota artinya pelakunya dua. Qolata itu perkataan siapa? Istrinya siapa? Istrinya Lut dan Nuh. Kemudian hunna. Kalau ini apa tadi? Nasorota, mereka dua orang wanita telah menolong. Hunna nah, Masya Allah. Iya, nasor. Nah, mana bukunya, Pak? Iya, di sini, Masya Allah. Iya, nasor. Nah, apa artinya? Mereka para wanita telah
menolong. Mereka para wanita telah menolong. Mana kalau gitu? Domirnya yang nampak mana? Nah ini. Nah, artinya mereka para wanita, jamak hunna. Hunna nasorna. Nasorna. Nah, anta apa? Nasorta. Jadi kalau orang mau bilang, apa artinya nasorta? Kamu seorang laki-laki telah menolong. Jadi kalau kita mau ngomong sama, jangan katakan anta nasor. Jangan, kamu telah menolong, kan gitu. Kalau bahasa Arab yang benar enggak. Nasorta, engkau telah menolong. Aku bukan nasoro gitu kan. Artinya nasorta. Kamu telah menolong. Hal nasorta, apakah engkau telah menolongnya? Jangan katakan hal anta nasoro. Salah. Kamu anta nasoro telah menolong. Kalau sudah digabung Bapak, beda sudah bahasanya. Apa maksudnya ya? Nah, jadi nasorta artinya kamu seorang laki-laki telah menolong. Nah, antuma nasor. Lihat, semuanya berkaitan dengan ini. Tuma jadi nasor tuma. Kalian dua orang laki-laki telah menolong. Kalian telah dua orang laki-laki telah menolong. Antum nasortum, dorobtum, akaltum, antum. Nah, itu artinya nasortum artinya kalian para laki-laki telah menolong. Anti, iya, Masya Allah. Nasorti. Nasorti artinya kamu seorang perempuan telah. Nah, antuma nasortuma, kalian dua orang wanita telah menolong. Antunna nasortunna, kalian para wanita telah menolong. Ana nasortu, aku telah menolong. Nasortuhu, aku telah menolong dia. Nasortuka, aku telah menolong engkau. Nasortu Muhammadan, aku telah menolongmu Muhammad. Seperti itu. Jangan katakan ana nasoro Muhammad. Ana nasoro Muhammad. Berarti dia belajar dari kamu sini, enggak belajar kaidah bahasa Arab. Nahnu nasor na panjang, nasor na. Kalau pendek nanti jadi hunna, nasorna. Panjang, nasorna. Masukkan semua fiil-fiil yang sudah kita pelajari, maka semuanya artinya sama. Tinggal kalimatnya yang beda katanya. Kalau misalkan kataba, apa kemarin artinya kataba? Menulis. Yang di bukunya aja apa? Alimah. Iya, alimah. Alimah apa artinya? Mereka dua orang laki-laki telah mengetahui. Kemudian alimu, mereka para laki-laki telah
mengetahui. Alimata, mereka dua orang wanita telah mengetahui. Alimna, mereka para perempuan telah mengetahui. Alimta, kamu seorang laki-laki telah mengetahui. Hal alimta anna Muhammadan qad kharaja, apakah engkau mengetahui Muhammad telah keluar? Nah, alimta. Kemudian alim tuma, kalian dua orang laki-laki telah mengetahui. Alimtum, kalian para laki-laki telah mengetahui. Alimti, kamu seorang perempuan telah mengetahui. Misalkan ditanya, sudah nyuci? Tanya istrinya, hal gosilti? Sudah dicuci? Nah. Jangan katanya, hal gosal anti? Hal gosal. Nah, seperti hal gosalti. Nah. Kemudian alim tuma, kalian dua orang laki-laki telah kalian dua orang perempuan telah mengetahui. Alim tunna, kalian para wanita telah mengetahui. Alim tu, aku atau saya sudah mengetahui. Saya telah mengetahui. Alimna, kami mengetahui. Nah, alimna, kami telah mengetahui. Masukkan kata, semuanya bisa. Yang penting dia fiil madi dimasukin sama semuanya. Tinggal artinya beda-beda. Seperti itu bahasa Arab. Kalau kita sudah tahu kunci-kuncinya, dimasukin sama ternyata artinya. Apalagi di bukunya Pak, artinya yang fiil madinya sami'ah. Sami'ah artinya mendengar. Kalau apa artinya? Kamu seorang wanita telah mendengar. Masya Allah. Sami'ti, engkau seorang perempuan telah mendengar. Begitu. Mereka para laki-laki telah mendengar. Mereka. Kalau mereka di sini, kalau di sini kalian. Sami'u. Ini kayaknya kurang jelas Pak ya. Ya Ustaz tulisnya yang bagus lah. Belum lagi paham, sudah nggak tahu bacanya. Nasoru. Jadi sami'u ditambah waw. Sami'u, mereka telah mendengar. Para laki-laki telah mendengar. Saya telah mendengar. Saya. Kalau sami'na, kami. Sami'tu. Makanya Ani bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar. Sami'tu. Paham ya? Nah, kamu seorang laki-laki telah mendengar. Sami, kamu, masya Allah, tak. Kamu, anta, ingat anta, tak, sami, tak, gitu. Kamu seorang laki-laki telah mendengar. Apakah sami'ta, apakah engkau pernah mendengar? Jangan hal sami'a anta. Paham maksudnya Pak? Demikianlah domir. Seperti itulah domir. Ini semuanya domirnya. Domirnya ini mana? Ini ata, ini tuma, ini tum, ini ti, tuma, tunna, tu, nah. Meskipun nanti kalau sudah tinggi ini ilmunya ini dirinci nih, tunya apa, tapi tidak usah, nanti aja.
biar kita tidak mudah meremehkan ilmu. Kadang ustadznya salah dikit aja, nggak pantas ustadz ini, tadi salah ininya bacanya. Bukan semudah itu. Tanpa besar banyaknya ilmu yang mereka miliki, kita cuma tahu keliruan itu aja. Kalau kekeliruan ustadz ya kita ingatkan dia, kita luruskan dia. Tapi kalau kekurangan dia jangan. Maksudnya jangan dicela karena kekurangannya, kita ingatkan dia tentang kekurangannya. Tapi jangan dicela. Ada orang remehkan gurunya karena grogi aja menyampaikan, itu nggak pantas ceramah, masih grogi dia. Loh, yang penting ilmu yang dia sampaikan. Meskipun lancar tapi yang disampaikan apa? Penyimpangan. Wah, mantap ini. Salah, terbalik gitu. Nah, sampai di mana ini? Ada pertanyaan? Untuk fi'il madhi atau bisa untuk fi'il mudhari' dan seterusnya. Nah, adapun fi'il mudhari' nanti ada pembahasannya. Ya, tapi untuk sekarang fi'il madhi. Nah, iya, cuma kalau fi'il mudhari nanti agak di depan yang seterusnya. Contohnya nasoro yansuru kan, yansuru, tansuru. Kalau fi'il mudhari nanti dia ke domir mustatir dia yang tidak nampak, Tapi seperti ini juga bentuknya. Iya, seperti ini pembahasannya ke bawah. Percakapan seseorang. Nah, ada yang lain? ini untuk kan saja domir rafin tasnya. Iya, domir raf'in, domiru raf'in, domir rafa' muttasil, domir yang rafa'. Apa itu rafa' Ustaz? Nanti akan Bapak sudah paham. Kayaknya nanti terus. Iya, ada masanya. Likulli maqamin maqal. Ada tempat, ada pembicaraan. Nah, lanjut kawan. Lanjut. Sekarang ini sudah kita belajar domir yang nampak, yang nyambung, dan ini domir rafa'. Sekarang kita pindah ke domir nasab, muttasil, nampak juga, dan nasab. Bedanya rafa' sama nasab. Kalau nasab dia seperti ini. Apa di bukunya Bapak? Nasorohu. Lihat ya, masih nyambung seperti ini. Tetap dia ini huwa. Nasorohu. Secara ringkas, apa artinya nasorohu? Kalau nasorohu artinya, nasoro artinya dia seorang laki-laki telah menolong. Uhunya ini dia seorang laki-laki. Saya ulang, nasoronya toh ini. Apa artinya nasoro? Dia seorang laki-laki telah menolong. Ini kalau bahasa muda kita ada objeknya, ada yang dikenai pekerjaan, ada apa namanya? Objek ya. Kalau pelaku ini tadi pelaku, dia dua orang telah menolong itu pelaku. Kalau ini objeknya yang dikenai pekerjaan. Nasoro, dia seorang laki-laki telah menolong siapa? Hu itu artinya dia seorang
laki-laki. Jadi kalau kita katakan nasorohu, dia seorang laki-laki, telah menolong dia seorang laki-laki. Paham ya? Iya, laki-laki menolong laki-laki. Ini contohnya nasorohu. Kemudian di sini nasoro, ya, nasoro huma. Nasoro sama, semuanya dia seorang, karena seperti ini kita ngambil dari sininya. Dia seorang laki-laki telah menolong berapa? Mereka dua orang laki-laki. Nasorohuma. Nasorohuma. Kemudian nasorohun. Nasorohum, apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong mereka para laki-laki. Dia seorang laki-laki telah menolong mereka para laki-laki. Asalnya kita ambil dari sini Pak, ini nasoronya ini, terus ditambahin ini ada hu, artinya dia seorang laki-laki. Semuanya dia seorang laki-laki telah menolong, yang ditolong yang beda. Nasoro ha. Nasoroha apa artinya? Dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang wanita atau perempuan. Apa maksudnya? Dia seorang laki-laki telah menolong dia seorang perempuan. Wah, kholwat dong. Ya istrinya kok perempuan. Boleh kan? Boleh. Nasoroha, kemudian Nasoro huma. Tapi kalau istrinya orang jangan, panggilkan yang lain gitu kan. Panggilan istri tolong. Nah, nasoro huma artinya dia seorang laki-laki telah menolong mereka dua orang perempuan. Nah, nasorohunna. Nasorohunna, dia seorang laki-laki telah menolong mereka para perempuan. Ustaz, gimana Ustaz kalau dia dua orang laki-laki, kok tadi dia seorang laki-laki? Gimana yang dua orang laki-laki? Gimana? Ambil dari sini. Kalau kita mau lihat pelakunya yang menolong dua orang ini, nasorohu, dia dua orang laki-laki telah menolong seorang laki-laki. Gitu terus dikait-kaitkan. Tapi ini aja dulu. Anta, nasor, nah masya Allah. Bukan nasor, nasoroka. Apa artinya nasoroka? Dia seorang laki-laki telah menolong kamu seorang laki-laki. Nasoroka. Nasoroka, jangan nasoro anta. Huwa nasoro anta. Berlipat-lipat kali salahnya. Huwa nasoro anta. Nasoroka, dia telah menolongmu. Nasoro, iya masya Allah. Nasoro kuma, dia seorang laki-laki telah menolong kalian dua orang laki-laki. Kemudian nasorokum. Dulu saya Pak awal belajar nggak ngerti juga ini. Apa sih itu? Kumtu anta. Tapi ya ikut aja dulu. Kalau yang ini loh,
Karena ini memang nggak ada kaidah untuk istilahnya memahami secara mendalam sih, nggak ada. Ya, intinya cuma kita ketahui ini pasangannya ini dan seterusnya. Bahkan kami hafal dia, kami hafalin. Tapi kalau disuruh ngait-ngaitkan ini juga kadang kita belum nyambung ketika itu. Berjalan waktu, alhamdulillah bisa. Jadi nasorokum, dia seorang laki-laki telah menolong kalian para laki. Kemudian nasorti, nasoro, masya Allah, nasoroti. Ada apa? Azan dulu mungkin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau Ustaz Abu Tamim bilang kalau nggak pusing berarti belum kena dia katanya.
Insyaallah kita lanjutkan sedikit. Nasoroki artinya dia seorang laki-laki telah menolong engkau seorang wanita atau perempuan. Nah, kemudian nasorokuma kalian dia seorang laki-laki telah menolong kalian dua orang perempuan. Nasorokunna dia seorang laki-laki telah menolong kalian para wanita. Nah, nasoro ni dia seorang laki-laki telah menolongku. Nasorona dia seorang laki-laki telah menolong kami. Gitu, Pak. Telah menolong. Nah, seperti itu. Nasoro dia seorang laki-laki, semuanya dia. Nah, nanti ini objeknya istilahnya yang berubah-ubah. Kalau hu dia seorang laki-laki, huma mereka dua orang laki-laki, hum mereka para laki-laki. Nah, nasorohuma, nasorohum, nasoroha, nasorohuma, nasorohunna, nasoroka, nasorokuma, nasorokum, nasoroki, nasorokuma, nasorokunna, nasoroni, nasorona. Nah, kadang kami Pak waktu di pondok ya, kadang kita ngantri WC kan panjang. Jadi ya kalau kita masih mau berdiri aja berjam-jam gitu, inilah dibuka. Pokoknya ngaji lagi kita. Ngajinya kayak gini, nasoro seperti itu. Dan pelajaran biar kita enggak ini, saya mukhtarot ini Bapak melewatinya enggak sekali, sudah 4 kali dengan guru yang bermacam-macam. Gurunya 4 kali dilalui buku ini. Jadi gini, dengan berbagai macam praktek mereka masing-masing, jurusnya ini beda, ini jurusnya beda, seperti itu. Iya, metodenya. Nah, kita berusaha mengambil mana metode mereka yang mudah. Nah, itu yang perlahan kita usahakan sedikit demi sedikit kita terapkan. Dan intinya Bapak, jangan sekali-kali merasa malu. Benar yang dikatakan oleh para ulama, la yanalul ilmu mustakbir wa mustahyin. Tidak akan diraih ilmu orang yang sombong dan orang yang pemalu. Kalau saya sudah ditanya, enggak tahu, enggak hadir sudah besok. Jangan Bapak, jangan. Maksud saya bukan mau mempermalukan Bapak, bukan. Saya mau mengetahui ini bisa enggak. Kalau bisa, takut dia pendam, akhirnya ujung-ujungnya dia juga akan kabur nanti, karena dia sudah enggak apa sudah ini. Nah, saya pingin Bapak itu tergerak nanya, akhirnya kita jelaskan dan dia bisa. Karena sungguh sangat disayangkan kalau orang itu terus lanjut kasihan tapi dia nggak paham.
Tapi kalau dia paham tangga ini, naik ke tangga berikutnya itu lebih mudah. Jadi kalau sudah baru tangga ini lewat, tangga 5, insya Allah dia tidak akan bisa naik. Demikian. Jadi semangat. Insya Allah kalau ditanya dan belum bisa jawab itu bukan aib. Itu bukan aib. Itu bukan aib. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada pertanyaan Bapak? Mau dilanjutin yang satunya? Cukup Pak ya? Cukup, besok lagi insya Allah lagi besok redahkan dulu yang ini. Nah, naftatim bi du'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.